Halo Sobat Linux, ketemu lagi sama saya, Tux, sysadmin andalan kalian semua. Nah, di penjelasan kali ini, kita punya misi yang seru banget nih. Kita bakal belajar bareng cara membangun rumah digital kita sendiri. Dan ini bukan sembarang rumah ya, tapi sebuah web server yang kuat, yang andal, dan pastinya siap buat nampung semua proyek keren kalian. Anggap aja ini tuh proyek konstruksi digital pertama kita bareng-bareng. Pasti seru deh. Yuk, siapin perkakas kita dan langsung kita mulai aja. Oke, setiap rumah yang kokoh itu kan pasti dimulai dari fondasi yang kuat, bener nggak? Nah, di dunia server, fondasi kita ini ya software Nginx itu sendiri. Jadi langkah pertama kita adalah memasang fondasi ini, supaya bangunan kita nanti bisa berdiri tegak dan gak gampang goyah. Coba deh lihat di sini. Perintah pertama, yum install Nginx. Itu ibaratnya kita lagi nelpon toko bangunan buat pesan semua material yang kita butuhin. Semen, batu bata, besi, pokoknya semua deh. Nah, begitu materialnya datang, kita langsung eksekusi perintah kedua, sistem CTL enable does now Nginx. Ini adalah momen di mana para tukang mulai kerja, masang fondasinya, sekaligus jepret, nyalain listriknya. Jadi rumah kita ini dari awal udah langsung punya daya. Dan tadadang, begitu kita cek statusnya dan muncul tulisan hijau active running, wah, itu artinya fondasi kita udah kering, udah kokoh, dan siap banget buat ditumpangi tembok dan atap. Server kita resmi hidup dan berjalan. Keren! Oke, fondasi udah beres. Sekarang kita ganti topi, kita jadi arsiteknya. Saatnya kita merancang denah, atau istilah kerennya, blueprint buat rumah digital kita. Nah, di tahap inilah kita nentuin, ruang tamunya di sini, kamar tidurnya di sana, terus dapurnya di sebelah mana ya? Gitu. Nah, ini bagian yang pinter banget dari Nginx, cara dia ngelola rancangan kita. Coba bayangin ya, direktori Sites Available itu kayak sebuah lemari besar atau gudang, tempat kita nyimpen semua koleksi blueprint kita. Mungkin ada blueprint buat blog, ada buat toko online, ada buat portofolio. Semuanya disimpan di situ. Terus, Sites Enabled itu apa? Anggap aja itu meja kerja kita. Di atas meja itulah kita naruh satu blueprint yang lagi mau kita pakai buat membangun saat ini. Terus gimana dong caranya mindahin blueprint dari gudang ke meja kerja? Apa kita copy-paste? Oh bukan, kita pakai yang namanya symbolic link. Ini tuh kayak kita nggak ngasih blueprint aslinya ke mandor, tapi kita kasih catatan yang nunjuk ke blueprint asli di gudang. Jadi tim konstruksi bisa lihat desainnya, tapi blueprint masternya tetap aman tersimpan di gudang. Praktis dan aman banget kan? Oke, denah udah ada, fondasi udah siap. Sekarang kita butuh panel kontrol utama buat ngatur listrik, air, dan semua utilitas di rumah kita kan? Nah, di dunia Linux, panel kontrol super canggih ini namanya adalah sistem CTL. Ini dia otaknya. Pertama, sudo systemctl start ngx. Ini simpel banget. Anggap aja ini saklar utama di rumah kita. Cukup ditekan, klik, seluruh rumah langsung terang benderang, dapat aliran listrik. Terus ada sudo system CTL stop Nginx. Kebalikannya, ini kita pakai kalau lagi ada perbaikan. Misalnya mau ganti lampu, kan bahaya kalau listriknya nyala. Nah, kita matiin dulu pakai perintah ini, biar aman. Kalau sudo system CTRL restart Nginx gimana? Ini tuh kayak matiin, terus nyalain listrik lagi dengan cepat. Fungsinya buat apa? Biasanya sih setelah kita ngubah konfigurasi atau denah rumah kita, biar sistemnya sadar sama perubahan yang baru kita buat. Nah, ini dia yang paling penting Sobat Linux. Sudo systemctl enable Nginx. Perintah ini tuh kayak masang sistem genset otomatis. Jadi, kalau server kita sempat mati, misalnya karena mati lampu atau perlu di-restart, dia bakal otomatis nyala lagi pas dayanya pulih. Kita nggak perlu repot-repot nyalain manual. Wajib banget ini. Sebagai pemilik rumah, kita kan harus siap sedia kotak perkakas ya, buat jaga-jaga kalau ada keran bocor atau lampu mati. Nah, sama. Sebagai sysadmin, kita juga punya kotak perkakas andalan kita sendiri buat ngadepin masalah-masalah darurat. Oke, bayangin deh senario ini. Tiba-tiba, krep-krep, lampu di rumah digital kita kelap-kelip. Website kita jadi lemot banget, atau malah nggak bisa dibuka sama sekali. Waduh, ada apa nih? Eits, jangan panik. Tenang, kita buka kotak perkakas kita. Perkakas pertama yang wajib kita ambil adalah error.log ini. Anggap aja ini buku catatan si teknisi rumah. Setiap ada masalah, sekecil apapun, misalnya ada kabel yang konslet atau bohlam putus, pasti dicatat di sini. Lengkap, ada waktunya, ada penyebabnya, jadi kita bisa langsung tahu, oh ternyata ini biang keroknya. Oke, masalahnya ketemu di buku catatan, terus kita udah benerin nih di blueprint kita.
Tapi tunggu dulu, ada satu langkah pengaman yang super penting sebelum kita nyalain listriknya lagi. Gimana caranya kita yakin kalau perbaikan kita ini nggak malah bikin masalah baru yang lebih parah? Jawabannya pakai perintah sudo nginx minte. Perintah ini tuh kayak simulasi. Ibaratnya sebelum kita naikin saklar MCB utama, kita tes dulu pakai multitester buat mastiin semua sambungan aman dan nggak ada yang bakal konslet. Nah, perintah ini bakal ngasih tahu kita, oke, sintaks aman dan tes sukses. Ini adalah jaring pengaman kita biar nggak terjadi kebakaran yang lebih besar. Wajib hukumnya. Wih, rumah kita udah hampir jadi nih. Tinggal satu langkah terakhir, tapi ini nggak boleh banget dilewatin. Pasang kunci, gembok, gerbang, pokoknya sistem keamanan deh. Kita harus pastiin rumah kita aman dari tamu tak diundang. Di dunia digital, sistem keamanan ini namanya firewall. Anggap aja firewall ini kayak satpam atau penjaga gerbang yang super sigap di depan komplek perumahan kita. Dia yang mutusin, oke, kamu boleh masuk, atau maaf, kamu nggak ada di daftar tamu. Jadi dia yang nyaring siapa aja yang boleh lewat. Nah, perintah ini adalah cara kita ngasih instruksi ke Pas Satpam. Intinya kita bilang gini, Pas Satpam, tolong ya, semua pengunjung umum yang mau datang lewat pintu HTTP, dibukain aja gerbangnya. Nah, lihat deh, ada kata dash permanen. Ini penting banget. Soalnya, tanpa itu, si Pas Satpam bakal amnesia, alias lupa sama instruksi kita tiap kali servernya restart. Dengan dash permanen, instruksi ini jadi aturan tetap yang nggak akan dia lupain. Dan akhirnya selesai. Selamat ya Sobat Linux. Dengan fondasi yang kokoh, arsitektur yang jelas, listrik yang stabil, dan keamanan yang terjamin, rumah digital kalian sekarang udah resmi berdiri. Megah dan siap huni. Nah, rumahnya udah jadi nih. Udah siap ditempatin. Sekarang, giliran saya yang nanya ke kalian, Sobat Linux. Proyek keren apa sih yang bakal kalian bangun di dalamnya? Mau bikin blog buat sharing ilmu? Bikin portofolio buat pamerin karya-karya Xiaomi kalian? Atau jangan-jangan mau bikin aplikasi web yang bisa mengubah dunia? Wah, saya jadi penasaran banget nih nungguin karya kalian. Gimana pun proyek kalian nanti, kalau ada pertanyaan atau nemu kendala pas lagi membangun, jangan ragu-ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng di petualangan-petualangan selanjutnya. Dan kalau kalian ngerasa konten ini ngebantu, klik tombol like-nya ya. Makasih banyak, sampai jumpa.